Jelang sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, penjagaan di gedung Mahkamah Konstitusi mulai diperketat. TNI dan Polri menurunkan ribuan personel yang bersiaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi hingga 22 April 2024. Sebanyak 3.600 personel gabungan TNI dan Polri diturunkan untuk mengamankan pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selain mengamankan putusan sidang sengketa Pilpres 2024, personil gabungan juga akan mengamankan unjuk rasa di MK dan Patung Kuda Jakarta. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan, terutama jalur yang menuju ke gedung MK. Rencananya, sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 akan digelar hari ini mulai pukul 9 pagi. Terdapat dua putusan sidang yang akan dibacakan oleh MK, yakni permohonan dari Timnas Amin dan tim hukum Ganjar Mahfud. Keduanya akan dibacakan dalam ruangan yang sama. Tentu harus ada putusan yang besok diucapkan. Tadi banyak yang tanya apakah RPH masih digelar sampai sore ini masih. Mudah-mudahan sebelum waktu persidangan kita sudah siap putusan untuk diucapkan. Yang kedua soal teknis persidangan besok. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita sudah mengirimkan panggilan hari Jumat kemarin kepada seluruh pihak. Pemohon 1-2, termohon pihak terkait, kemudian pemberi keterangan sudah, dan hari ini sudah juga dikonfirmasi. Memang ada yang belum konfirmasi, tapi sebagian besar sudah. Mekanismenya seperti sidang sebelumnya, kita memberikan kuota kursi untuk masing-masing pihak itu 14 kursi, termasuk kalau sekiranya prinsipal itu hadir gitu ya. Kemudian soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Ada layer-layernya pengamanan itu, mulai dari seputaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitaran gedung MK, termasuk juga di ruang sidang. Tapi seperti apa detailnya tentu saya tidak bisa sampaikan, tapi yang pasti kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa gangguan, tertib. Sementara itu, Guru Besar dan Civitas Akademika UGM Yogyakarta menggelar aksi kawal putusan sidang MK. Aksi bertajuk Kartini Bangkit digelar di Gedung Balerung Universitas Gadjah Mada. Peserta aksi menyebut aksi digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada para hakim MK. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan bisa memutus perkara Pilpres sesuai dengan adil dan tanpa intervensi dari pihak lain. Bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok pada hari Senin 22 April 2024. Dari Yogyakarta, kami berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan agar menggunakan nurani, akal sehat, dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Dari Balerung Universitas Gadjah Mada, kami lontarkan bola salju keadilan dan kebenaran agar serumit apapun jalurnya, keadilan dan kebenaran itu dapat berlaku. Berbagai upaya telah dilakukan, acara telah digelar, perjuangan telah dikorbankan. Semoga hasil akhir tidak mengingkari proses yang telah. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang putusan sengketa Pilpres 2024, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprilia di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Henry, kalau saya lihat di belakang Anda sudah mulai ada pengamanan, ada mobil polisi. Bagaimana sebetulnya situasi di sana dan apakah memang ada informasi massa akan berkumpul di sana?
Ya baik Cikal dan juga pemirsa, situasi terkini dapat kami laporkan tadi pagi memang sudah ada sejumlah persiapan yang telah disiapkan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang dimana tadi kami juga melihat beberapa persiapan dan pantauan kami ini menjelang putusan sengketa Pilpres 2024 di mana nantinya akan disiapkan sekitar 7.780 personil gabungan keamanan dari Polda Metro Jaya, juga TNI dan juga Brimob yang akan mempersiapkan keamanan yang akan diamankan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Melihat tadi pagi juga dan saat ini pantauan kami memang belum ada beberapa aktivitas yang begitu terlihat jelas, di mana memang di Mahkamah Konstitusi juga untuk keamanan sendiri ini tadi melihat kami juga ada beberapa keamanan yang sudah digelar selain hanya beberapa personil, tapi kami juga melihat keamanan yang diantaranya ya ini sudah terpasang kawat berduri, juga beberapa pagar beton dan beberapa kendaraan keamanan yang akan mengamankan jalannya putusan sengketa Pilpres 2024. Dan juga nantinya akan ada penutupan ruas jalan yang akan diberlakukan di depan jalan gedung Mahkamah Konstitusi, di mana nantinya aktivitas jalan di depan Mahkamah Konstitusi akan ditutup sementara, di mana jalan di Mahkamah Konstitusi ini akan ditutup. Dan juga nantinya pada hari ini akan diumumkannya atau pembacaan sengketa Pilpres 2024 ini yang akan dibacakan pada pukul 9 pagi. Dan nantinya juga ada 2 putusan yang dimana sidang ini akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pemohon dari pasangan nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin, dan juga nantinya juga akan dibacakan dari pasangan nomor urut 3 yakni Ganjar dan juga Mahfud. Dan juga dari Mahkamah Konstitusi juga telah mengirimkan 8 surat panggilan kepada pihak terkait yang akan dihadiri oleh mereka, dan di mana itu pada sidang sengketa Pilpres 2024. Dan juga nantinya akan disediakan kurang lebih 14 kursi untuk setiap pihak dan juga beberapa jajarannya. Dan juga himbauan untuk massa yang akan datang ini untuk selalu menjaga keamanan dan juga menjaga keamanan dan juga menjaga adanya kericuhan. Nantinya jika ada kericuhan, juga pihak dari keamanan yang tersedia di depan Mahkamah Konstitusi juga telah menyiapkan keamanan untuk masa yang akan datang jika terjadi kericuhan. Demikian Cikal. Perlu atau penting dititik beratkan mengenai arus lalu lintas yang tadi Anda sebutkan. Titik-titik mana saja krusial yang harus diperhatikan oleh masyarakat, serta apakah ada imbauan dari pihak kepolisian misalnya, Henry? Ya baik, untuk lalu lintas sendiri ini sementara kita belum bisa mendapatkan informasinya karena memang di sini belum begitu terlihat beberapa keamanan-keamanan yang akan memberitahu apa saja jalan mana saja yang akan ditutup. Tetapi hingga saat ini memang jalanan di sekitaran Mahkamah Konstitusi memang masih berjalan efektif. Tapi nanti akan diberlakukan penutupan jalan di depan jalan Mahkamah Konstitusi dan juga bundaran Patung Kuda, dan himbauan juga untuk pemirsa dan juga masyarakat yang hendak melakukan aktivitas, nantinya akan ada keamanan yang akan menjaga di mana massa akan berdatangan di pagi hari nanti. Demikian. Baik Henry, satuan keamanan apa saja yang siagakan di sana selain polisi? Singkat saja Henry. Mungkin untuk laporan yang kami dapatkan ini akan ada keamanan, yakni ada tim personal yang akan disiapkan di depan maupun di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Akan ada tim personal dari Polda Metro Jaya, TNI dan juga Brimob yang akan mempersiapkan keamanan yang ada di dalam maupun di luar Mahkamah Konstitusi. Demikian. Baik, terima kasih Henry atas laporannya. Selamat bertugas kembali.